Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. 124. Satu minggu berlalu, Anissa sudah bisa menghandle pekerjaan sebagai pemimpin di PT Katex. Dia pun sudah berhasil memenangkan sebuah tender dan merekrut seorang model yang cocok untuk produknya. Tidak hanya itu, produk-produk yang sebelumnya hanya ada di pasaran biasa kini sudah memasuki pasaran kelas elit. Rehan memang tidak terlalu mementingkan perusahaan itu dengan prioritas tinggi sehingga tidak ada banyak orang yang tahu bahwa perusahaan itu milik Rehan. Hani, pemegang saham dan para karyawannya yang tahu siapa pemilik asli dari PT Katek tersebut. Sejak berdirinya perusahaan itu, hanya Randy dan satu karyawan kepercayaannya yang berperan sebagai orang terpenting di dalam perusahaan itu. Rehan hanya memantau dan sesekali datang untuk mengecek perusahaan. Tapi sejak menikah dengan Anissa, dia sudah tidak pernah lagi datang ke kantor itu dan hanya mengandalkan informasi dari Randy. Bahkan dia lebih memprioritaskan PT Rin Group agar lebih maju lagi. Walau bagaimanapun, yang pertama berdiri adalah PT Rin Group dan menjadi pusat dari awal mulanya, dia menjadi orang pertama dalam dunia bisnis. Pagi ini, seperti kesepakatan di meja makan minggu lalu, Anissa akan pergi jalan-jalan hanya berdua dengan Cecil, sang adik ipar. Cecil begitu antusias dengan hari yang dia tunggu-tunggu ini. Bagaimana tidak, dia yang tidak punya seorang kakak perempuan kini bisa mendapatkan kakak perempuan seperti yang dia inginkan. Kakak yang cantik dan lemah lembut yang dia harapkan semua melekat pada diri Anissa. Cecil dan Anissa bahkan memakai baju couple yang pernah dia beli dulu. Gimana kak, bagus kan bajunya? Udah kayak Besti belum? Tanya Cecil pada Rehan. Ya bagus, kalian yakin gak mau aku temenin? Tanya Rehan balik. Gak usah, kita bisa menjaga diri kok. Lagian cuma ke mall doang, gak pergi jauh-jauh, jawab Cecil. Sayang, aku ikut ya. Aku gak mau kamu pergi hanya berdua. Nanti siapa yang akan menjaga kalian? Rengek Rehan. Kakak tenang saja, adikmu ini akan menjaga istrimu dengan baik, ujar Cecil dengan penuh percaya diri. Tahu apa kamu soal menjaga dia? Kamu saja gak bisa jaga dirimu sendiri, gerutu Rehan. Kata siapa? Aku bisa kok jaga diriku sendiri, elak Cecil. Aku gak apa-apa mas, kita bisa saling jaga kok. Lagian di mall kan tempat ramai, gak mungkin kan ada yang berbuat jahat di keramaian, ujar Anissa. Ya sudah, kalian harus hati-hati. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan segera hubungi aku atau panggil security, titah Rehan. Ya sayang, ya sudah, kami berangkat dulu ya, pamit Anissa. Rehan melepaskan kepergian Anissa dan Cecil dengan terpaksa. Perasaan yang cemas dan khawatir dengan kedua wanitanya membuat Rehan tidak rela jika mereka pergi tanpa kepengawasannya. Setelah kepergian kedua wanita itu, Rehan segera menghubungi anak buahnya, kawal istri dan adik saya dari jarak jauh. Ingat, jangan sampai mereka tahu karena mereka sudah hafal dengan kalian. Jaga mereka, jangan sampai ada yang menyakiti mereka, titah Rehan. Baik tuan, akan kami laksanakan, ucap seseorang pengawal di seberang telepon. Laporkan apapun yang kalian lihat, jangan sampai lengah, titah Rehan lagi. Baik tuan, ucap sang pengawal. Rehan mematikan sambungan teleponnya dan menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku celana. Dia memutuskan untuk tidak ke kantor hari ini. Entah kenapa perasaan khawatirnya semakin meninggi. Entah hanya firasat belaka atau memang pertanda hal buruk, dia memutuskan untuk menghubungi sahabatnya Brian dan Randy yang sedang ada di kantor. Rehan meminta kedua sahabatnya berkumpul di rumahnya hari itu. Tak lama setelah Rehan menghubungi kedua sahabatnya itu, mereka datang dengan hampir bersamaan. Kenapa lu tumben ngajak kumpul dadakan gini? Tanya Brian yang baru sampai. Brian dan Randy duduk di sofa ruang tamu dengan santainya. Gak tahu kenapa firasat gue jelek banget, ucap Rehan. Jelek gimana maksudmu? Tanya Randy. Gak tahu juga, rasanya gak enak aja. Apalagi ngebiarin Anissa dan Cecil pergi hanya berdua saja, ujar Rehan. Anissa sama Cecil pergi berdua. Kemana? Tanya Brian. Mereka pergi ke mall cuma berdua dan aku gak boleh ikut. Dan mereka gak mau ada pengawal yang mengawal mereka.
Katanya mereka pengen ngabisin waktu cuman berdua, ujar Rehan. Jadi kita berdua disuruh datang ke sini cuman buat dengerin keluhanmu itu. Ya elah Rey, mereka udah gede kali, pasti bisa jaga diri masing-masing. Lagian mall kan ramai, mereka nggak bakal kepincut sama pria lain kok, ujar Brian. Tahu gini, mending gue nggak usah datang ke sini. Tahu nggak, kerjaanku banyak di kantor. Mana lu ngasih kerjaan nggak kira-kira lagi, dan sekarang disuruh ke sini hanya buat dengerin keluhanmu. Ah elah, nyesel gue, ucap Randy kesal. Randy mengempaskan punggungnya ke sandaran sofa dengan kesal. Kalian gak ikhlas datang ke sini? Ya udah pergi saja sana, ucap Rehan dengan nada kesalnya. Ya bukan gitu aja, sensi banget jadi laki, lagi PMS lu, gitu aja ngamuk, ujar Randy. Lu kenapa sih Ray? Jadi gini amat, perasaan sejak dulu gak pernah kayak gini. Kejam sih kejam, tapi gak sensitif kayak gini juga, tanya Brian. Gue juga gak tahu kalau istri gue pergi tanpa ada gue di sampingnya. Rasanya gak tenang gitu, bawaannya gelisah mulu, jelas Rehan. Ini namanya bucin tingkat akut nih. Kalau diibaratkan minum obat tuh udah overdosis, celetuk Randy yang langsung mendapatkan lemparan bantal dari Rehan. Gimana kalau kita ikutin mereka saja daripada lu gelisah terus kayak gini, usul Brian. Kalau mereka tahu pasti mereka marah. Pengawal gue udah ada di sana tapi dengan jarak jauh, ujar Rehan. Nah itu sudah ada pengawal, ngapain harus khawatir lagi? Karena kita udah di sini, mending main game saja deh. Gue udah lama nggak ngegame di rumah lu. PS yang di rumah lama dibawa ke sini kan? Tanya Brian. Main mulu kerjaanmu kalau di rumah gue, ujar Rehan. Sekali ya kan, daripada nganggur udah keburu izin juga gue, ujar Brian. Brian menarik lengan Randy dan masuk ke dalam ruang keluarga yang lebih lengkap dari rumah sebelumnya. Sementara Rehan mengikutinya dengan langkah gontai. Wih keren ini ruangan keluarga atau toko mainan, banyak banget mainannya. Ada mainan anak-anak lagi, benar-benar udah disiapin ya sebelum punya anak, puji Brian dengan takjubnya. Kalau mau main, main aja, yang penting jangan keluar dari rumah ini. Gue main ke ruang kerja dulu, ujar Rehan. Main kita mumpung si bos lagi baik hati, ucap Randy dengan gigi girangnya. Mereka berdua bermain PS sedangkan Rehan lebih memilih pergi ke ruang kerja. Bi buatkan minuman dan cemilan ke ruang keluarga, dua saja karena hanya ada dua orang di sana, tita Rehan. Baik tuan, ucap Bibi. Sementara itu di sebuah mall besar, Anissa dan Cecil sedang asik memilih barang-barang yang mereka suka. Sejak pagi mereka berdua sudah menyusuri beberapa toko tapi tidak ada satupun yang mereka beli. Kali ini mereka masuk ke dalam sebuah toko pakaian. Anissa berniat untuk membeli sebuah pakaian couple untuk dirinya dan juga Rehan. Sil, lihat deh, bagus nggak kalau dipakai bareng Mas Ray? Tanya Anissa dengan menunjukkan sebuah sweater couple pada Cecil. Bagus sih, tapi ganti warna deh kak. Kak Ray gak suka warna yang terang. Coba warna abu-abu itu, tunjuk Cecil. Gak deh, ini aja, pink unyu-unyu gitu, ujar Anissa. Aku gak yakin kalau Kak Ray mau pakainya, ujar Cecil. Biarin, pokoknya dia harus mau pakai. Kalau gak mau dia gak boleh tidur di kamar, ucap Anissa. Sadis juga kakak iparku ini, ujar Cecil dengan tertawa. Ya udah yuk kita bayar dulu, habis itu kita ke bioskop, ujar Anissa. Mereka berdua membayar barang belanjaan mereka di kasir dan setelah itu mereka menaiki eskalator menuju lantai 3 di mana bioskop berada. Aku beli tiketnya dulu ya kak, ujar Cecil. Ya sudah, aku beli cemilan sama minumannya ya. Kita ketemu lagi di sini, ujar Anissa. Setelah sama-sama membeli apa yang dibutuhkan, mereka bertemu kembali di tempat awal. Lalu mereka masuk ke dalam bioskop karena film akan segera dimulai. Mereka memutuskan menonton film action yang menceritakan seorang psikopat di dalamnya. Anissa dan Cecil sangat menikmati film tersebut sampai tidak terasa waktu 3 jam sudah habis. Mereka berdua tidak tahu bahwa sejak tadi ada seseorang yang terus mengikutinya. Mereka keluar dengan riangnya tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Senang banget rasanya bisa keluar bareng Kak Nisa kayak gini. Kapan-kapan mau ya main kayak gini lagi, pinta Cecil. Boleh dong biar gak stres mikirin kerjaan sama tugas kuliah, ucap Anissa. Makan yuk, aku lapar nih, pengen makan yang pedes-pedes, ajak Anissa. Yuk di sini ada kedai ramen, mau coba nggak? Enak banget tahu ramennya, usul Cecil.
Boleh yuk kita ke sana. Tapi kita simpan barang-barang ini ke mobil dulu deh. Males bawa ginian ke tempat makan, ujar Anissa. Mereka memutuskan untuk menyimpan barang belanjaan mereka di dalam mobil terlebih dahulu. Sesampainya di parkiran, Anissa memasukkan semua paper bagnya ke dalam mobil, sementara itu Cecil berdiri di belakang Anissa. Tanpa mereka sadari, pria yang sejak tadi mengikuti mereka berjalan menghampiri mereka berdua dengan langkah pelan-pelan dan dengan kecepatan kilat. Dia membekap mulut Cecil dengan sebuah sapu tangan. Cecil langsung tidak sadarkan diri karena pengaruh obat bius yang ada di sapu tangan itu. Anissa yang kaget langsung berteriak semampunya. Pengawal Rehan yang mengikuti mereka pun kalah cepat dengan pergerakan pria itu. Beberapa pengawal Rehan langsung menyerang pria berbaju hitam tersebut dengan tenaga yang mereka punya. Hal yang tidak terduga bahwa pria itu tidak sendirian. Terjadilah pergulatan antara anak buah Rehan dengan orang-orang itu di dalam parkiran. Anissa yang sudah berada di tangan teman pria itu berusaha untuk melepaskan diri, namun tenaganya kalah jauh dengan pria yang menyandranya. "Lepasin, siapa kalian semua? Kenapa menculik kita?" ucap Anissa. "Diam, jangan sampai kami membunuhmu di sini," bentak pria itu. "Lepasin, aku cuma gadis desa yang gak punya apa-apa. Kalian salah menangkap orang," teriak Anissa. Karena merasa kesal dengan Anissa, pria itu memukul bahu Anissa sampai Anissa tidak sadarkan diri. Selagi perkelahian mereka berlangsung, kedua pria itu membawa Anissa dan Cecil masuk ke dalam sebuah mobil. Mobil yang membawa Anissa dan Cecil melesat di tengah jalan raya dengan senyum penuh kemenangan. Diparkirkan anak buah Rehan yang hanya beberapa orang kalah dengan orang-orang tadi yang memang jumlahnya lebih banyak itu. Salah satu dari mereka menghubungi Rehan dan mengabarkan tentang penculikan itu. "Maaf tuan, kami gagal menjaga Nyonya dan Nona," ucap anak buah Rehan. "Apa maksudmu?" tanya Rehan. "Nyonya dan Nona diculik tuan. Kami sudah mencoba menghalangi tapi kami kalah jumlah sehingga mereka berhasil membawa Nyonya dan Nona," jelasnya dengan nada terbata. "Dasar gak becus, cepat cari mereka sampai ketemu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan adik dan istri saya, kalian yang akan menanggung akibatnya," bentak Rehan dengan penuh emosi. Firasat buruk yang sejak pagi dia rasakan ternyata benar adanya. Kini istri saya dan adiknya berada dalam bahaya dan dia tidak berada di sisinya. Amarah Rehan memuncak begitu tinggi mendengar apa yang disampaikan oleh anak buahnya. Rehan berlari menuju ruang keluarga di mana kedua sahabatnya sedang bermain game. "Kalian bantu saya, ada yang berani menculik istri dan adik saya," ucap Rehan dengan nada penuh emosi. "Culik? Jangan ngada-ngada deh, siapa yang berani menculik milikmu? Dia nyari mati ya," ujar Brian. "Tidak usah banyak tanya, cepat ikut denganku," ujar Rehan. Mereka bertiga bergegas keluar dari rumah dengan penuh emosi. Hal seperti ini yang selalu Rehan khawatirkan jika membiarkan kedua wanitanya pergi tanpa pengawalan darinya. "Ini pasti ulah Alek, aku yakin," ujar Rehan. "Tapi buat apa dia menculik istrimu?" tanya Brian. "Dia pasti tahu kelemahan Rehan dan Rehan adalah istrinya. Gak mungkin dia gak tahu," ujar Randy. "Aku gak memerintahkan anggotaku untuk mencarinya juga," ujar Brian. "Jangan dulu, jika mereka tahu kita melibatkan polisi, pasti akan membahayakan Anissa dan Cecil. Lebih baik suruh anggotamu untuk bersiap saja. Biarkan anak buahku yang mencarinya terlebih dahulu," usul Rehan. Randy segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Anissa dan Cecil. Selain itu, mereka bertiga pun mencari dengan menggunakan mobil masing-masing. Mereka memutuskan untuk berpencar dan mencari ke tempat yang memungkinkan untuk penyekapan. Sampai malam tiba, mereka masih tidak bisa menemukan keberadaan Anissa dan Cecil sama sekali. Bahkan sebuah petunjuk pun belum mereka dapatkan. Rehan memukul setir mobilnya. Dengan penuh amarah, dia menyesali keputusannya yang membiarkan Anissa dan Cecil pergi tanpa dirinya. Nah, segitu dulu ya bab 124-nya. Makasih banyak buat kakak yang selesai tune. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Sebelumnya minta maaf baru update lagi untuk novel ini. Makasih banyak kakak, bye bye.